Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Sunnah rahimakumullah, taklim subuh pada hari ini, hari Ahad tanggal 11 Juni 2023 akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Ahmad Jumar Ponian dengan tema jauhi segala hal yang bisa mengganggu kekhusyuan. Kami mengharapkan mengikuti taklim ini dengan baik dan mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab dan mohon ditutup dengan doa oleh Ustaz. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk menyampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi qala fi kitabihil mubin wa qumu lillahi qanitin wa qala 'anis salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa sayyidil khashi'in Muhammadin Rasulillahi wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Kita meyakini bahwa setiap makhluk Allah melakukan apapun itu karena kehendak Allah. Ketika kita sebagai hamba Allah yang sudah dianugerahi Islam, iman, kita melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, berarti itu juga kehendak Allah. Allah kehendaki kita untuk melakukan salah satu kebaikannya, sudah tentu itu salah satu tanda baik yang harus kita syukuri. Kita berharap selama hayat kita Allah selalu kehendaki kita untuk melakukan hal-hal yang Dia ridhoi, sebaliknya menjauhi hal-hal yang Dia murkai. Amin ya rabbal alamin. Sudah kita ketahui bahwa garis besarnya ada dua hal. Ada dua hal yang harus kita upayakan untuk menggapai kekhusyuan. Yang pertama, lakukan segala hal yang akan mengantarkan kita pada kekhusyuan. Dan yang kedua, jauhi, hindari perbuatan-perbuatan, sikap atau apapun yang justru melemahkan, lebih-lebih menghilangkan kekhusyuan. Zawalul arif dam'u ma yazidul khusyu'a wa yudha'ifuhu. Ini kata penulis kitab ini. Hindari, jauhi hal-hal yang bisa melemahkan, bahkan menghilangkan kekhusyuan. Bahwal ijtihadu fi dam'i ma yusyghilul qalba. Di antaranya dengan upaya sungguh-sungguh menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa menyibukkan hati kita. Dengan upaya sungguh-sungguh menjauhkan diri kita dari apapun yang akan bisa menyita perhatian hati kita, pikiran kita. Min tafakkuril insani fima la yakni. Di antaranya jauhkan memikirkan hal-hal yang tidak ada gunanya buat keimanan dan keberagamaan kita. Di luar sholat saja, di luar sholat
memikirkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya buat keberagamaan kita. Di luar sholat itu sudah mengurangi nilai keislaman kita di hadapan Allah. Memikirkan hal-hal yang tidak ada sumbangsi untuk lebih mantapnya iman Islam kita di luar sholat itu sudah dapat mengurangi nilai keberadaan kita di hadapan Allah, nilai kebaikan keislaman kita di hadapan Allah. Lebih-lebih ketika hal itu kok kita pikirkan di dalam sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Status hadisnya sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, di antara yang dapat menentukan nilai kebaikan keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, bagaimana dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermakna. Jadi aktivitas apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini harus kita tujukan untuk bagaimana keislaman kita, keimanan meningkat. Bagaimana pemahaman keagamaan kita bisa lebih baik. Bagaimana pelaksanaan perintah-perintah Allah bisa lebih baik. Sudah tentu yang kita lakukan haruslah hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Yang kedua, kalau toh yang kita lakukan itu sesuatu yang bersifat mubah pada mulanya, itu nggak ada perintah Allah, nggak ada perintah Rasul, tapi kalau itu harus tetap kita lakukan, kaitkan dengan keagamaan kita. Aku lakukan ini demi supaya aku lebih memahami, lebih baik dalam melaksanakan perintah agamaku. Memikirkan hal-hal yang tidak bermakna di luar sholat itu sudah bisa mengurangi nilai keislaman kita. Lebih-lebih ketika hal itu kita pikirkan dalam sholat. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Wa tadabburul jawanib allati tajdibul qalba an maqsudil khusyuk. Memikirkan sisi kehidupan yang akan dapat menarik hati dari memikirkan sholat, itu hindari. Wa hadza fi kulli 'abdin bihasabihi. Dan ini kembali relatif ke masing-masing kita. Ada yang oleh Allah diberi kemampuan, baru saja kita pikirkan kerjaan kita yang sangat berat. Begitu waktunya sholat, Allahu Akbar, kita langsung bisa memutuskan pikiran-pikiran itu. Sebaliknya ada memikirkan sesuatu dari kemarin sampai sekarang masih kepikiran terus, nggak hilang-hilang. Masing-masing orang berbeda. Ada yang punya kiat bagaimana sih memutuskan sesaat yang tadi kita pikirkan, begitu kita ngerjain sholat langsung pikiran itu lenyap. Ada yang sebaliknya terlalu gampang, kemarin jadi maki orang ingat terus sampai berhari-hari dalam sholat teringat terus. Tentu itu tanda yang kurang baik. Jamaah hadirin Allah wa iyyakum ajmain. Di antara hal yang baik
kita lupakan kebaikan-kebaikan kita pada orang lain. Sebaliknya, kita selalu teringat keburukan kita pada mereka. Sebaliknya, hal yang terjadi pada diri kita dari orang lain, ingat terus kebaikan orang lain pada kita. Lupakan keburukannya. Itu bisa disimpulkan dari apa yang dicontohkan oleh Rasul. Jangan sebaliknya, kebaikan kita pada orang lain selalu kita ingat, kejahatan orang pada kita selalu kita ingat. Ketika kita selalu mengingat kebaikan kita pada orang lain, bisa menggugurkan pahala kebaikan kita. Boleh jadi itu tanda-tanda belum adanya keikhlasan dalam berbuat baik. Kita ingat terus, walaupun sudah bertahun-tahun. Karena orang lain itu hilaf melakukan kesalahan, langsung kita sebut, lo nggak ingat 5 tahun yang lalu hari ini jam sekian tanggal sekian gua melakukan ini, gua kasih lo dengan ini itu. Gugur kebaikan kita. Jauhkan memikirkan sisi yang akan dapat menyebabkan hati kita terganggu fokusnya memikirkan sholat. Dan ini masing-masing orang berbeda. Jadi hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan, potensial mengganggu kekhusyuan, sedapat mungkin, semaksimal mungkin jauhi. Di antaranya kalau kita sholat membawa handphone, matikan ringtone-nya, matikan getarnya. Selama sholat tidak akan ada notifikasi yang mungkin memancing perhatian kita, perasaan kita. Ringtone dimatikan, getar masih ada. Begitu tengah sholatnya kencang banget, kepikiran, terganggu. Kalau bawa kendaraan, pastikan kuncinya double-double yang kita yakin dengan ikhtiar itu. Karena sudah yakin walaupun ada suara ketek-ketek di luar, kita nggak kepikiran itu pasti orang lagi berusaha ngambil kendaraan saya, nggak kepikiran ke situ. Kalau toh kita masih diuji dengan cinta dunia, kita ke masjid jangan pakai sendal yang mahal. Nanti gampang kepikiran. Kalau kita masih ada bibit cinta dunia, kalau sudah nggak cinta dunia silahkan. Laksanakan sunnatullah, kita berangkat ke masjid memakai pakaian yang paling indah. Masyarakat non-muslim lihat umat Islam cakep-cakep berangkat ke masjid. Jadi pakai pakaian yang indah-indah ke masjid itu sunnatullah, bukan wajib. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, diambil dari ayat itu. Pakailah perhiasan kalian, walaupun di situ wajib. Imam Ibn Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas, memaknai zinah di situ penutup aurat kita, wajib hukumnya. Tutuplah auratmu ketika berangkat ke masjid. Tapi makna umum zinah ya perhiasan, hal-hal yang menjadikan kita tampak lebih indah, dan itu sunnah. Bermaksud menjalankan sunnah, kita pakai sendal yang cakep, begitu masuk ke masjid baru mulai sholat kepikiran sendal itu mahal banget, gimana ya Pak? Padahal khusus sholat wajib, demi sunnah kewajibannya terganggu. Masalah kita nggak laksanakan sunnah. Nah itu kalau ada saudara kita tahu dia banyak harta kok ke masjid sendalnya bagus banget, jangan sudon. Mungkin niatnya itu niat untuk menghilangkan hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyuan. Boleh jadi dia dianugerahi harta berlimpah oleh Allah, tapi masih diuji dengan adanya rasa cinta dunia di hati. Cinta dunia bisa terjadi pada mereka yang berlimpah harta atau yang tidak punya harta. Mereka yang sudah Allah anugerahi sifat kaya hati, insya Allah nggak cinta dunia.
Miskin hati itu yang cinta dunia akan tumbuh subur. Orang yang miskin hati, meskipun harta berlimpah, ketika hatinya miskin, dia akan tetap cinta dunia. Nah, itu dalam pandangan Rasul yang disebut kaya itu bukan berlimpah harta, tapi kaya hati. Nah, itu orang kaya nggak selalu mereka yang berlimpah harta. Walaupun harta nggak berlimpah, ketika hatinya kaya, buat dia nggak ada halangan untuk sedekah. Kita tahu sedekah, Rasul sudah jelasin, dengan senyum pun sudah sedekah. Dengan tenaga kita bisa sedekah, dengan pikiran kita sedekah, tidak hanya dengan harta. Orang yang kaya hatinya, walaupun miskin harta, dia akan selalu senang sedekah dengan apapun yang Allah berikan pada dia. Jamaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi hindarkan memikirkan sesuatu yang akan dapat mengganggu hati kita dari fokus dengan sholat. Dan ini masing-masing orang akan berbeda kemampuannya. Itu buat mereka yang nggak mudah melupakan sesuatu. Nggak mudah melupakan sesuatu, sebelum sholat beberapa waktu sebelumnya hindarkan sesuatu itu. Ganti dengan melakukan sesuatu yang katakanlah setengah jam sebelum waktu sholat kita baca Quran, kita pelajari Quran. Kalau toh nanti dalam tetap yang kita ingat Quran, masih lumayan. Masih lumayan, kita sholat ingat tadi baca Quran kok ada kalimat yang membingungkan, penasaran pengen buka mushaf yang lain. Begitu sholat Allahu Akbar, kira-kira mushaf apa yang beda dengan tadi? Aku kan masih bingung tadi bacaannya. Masih lumayan, sholat ingat Quran. Walaupun itu nggak termasuk khusyuk, karena khusyuk itu yang diingat cuma sholatnya. Kalau bacaan Quran, bacaan yang dibaca dalam sholatnya. Bukan berarti ingat sesuatu di luar sholat sama sekali nggak boleh. Bukan. Rasul pun kadang masih mengalami hal itu. Dan itu hadisnya sahih. Tapi yang Rasul ingat pasti urusan umat, bukan urusan hawa nafsu. Di antaranya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul pernah sedang sholat, mimpin sholat, tiba-tiba nengok ke atas bukit. Para jamaah melihat itu, Rasul kok sholatnya nengok ke tempat lain. Dari sinilah ulama fikih menyimpulkan, sholat sunnahnya fokus memandang tempat, tapi melihat tempat lain kalau itu ada hajat boleh. Belakangan diketahui Rasul ngasih tahu, ingat beliau menempatkan tim pengawas pemantau musuh di atas sana, beliau lihat. Jadi bukan berarti selama kita sholat 100% hal di luar sholat harus lupa, bukan. Yang jelas dominan fokus pikiran kita harus ke sholat. Sedapat mungkin harus 0% kita memikirkan urusan nafsu. Yang teman main game ternyata nggak cuma anak muda, ada orang yang sudah umur teman main game juga. Boleh jadi sedang sholat ingat gamenya, ini nafsu berarti ini. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jangan banyak memikirkan hal-hal yang di luar sholat, apalagi yang berhubungan dengan hawa nafsu, syahwat, keinginan-keinginan. Fa inna kasratal waswasi bihasabi kasratis subuhati wasyahawati. Waswas dalam hati kita, seberapa banyak adanya waswas itu sangat berhubungan dengan sejauh mana syahwat kita. Sejauh mana kita dengan sesuatu. Keinginan yang sangat kuat terhadap katakanlah dunia politik, itu kita sholat, was-was akan sering muncul masalah politik itu. Ketika syahwat politik kita sangat tinggi,
Jadi banyaknya was-was di hati kita yang mengganggu sholat kita itu berhubungan dengan sejauh mana subhat yang terjadi dalam diri kita, sejauh mana syahwat yang ada di hati kita. Wa ta'liqul qalbi bil mahbubatil lati yanshariful qalba ila talabiha. Termasuk hati itu sangat terhubung, sangat terkait dengan hal-hal yang kita cintai. Apapun yang kita cintai itu pasti akan jadi perhatian hati kita. Seseorang lebih cinta kepada jabatannya, hatinya pun akan ke situ. Lebih cinta pada hartanya, hatinya akan ke situ. Lebih cinta pada keluarganya, hatinya akan ke situ. Mereka yang lebih cinta pada Allah, pada agamanya, insya Allah hati akan lebih ke sana. Mencintai apa yang ada di dunia bukan dilarang. Mencintai suami, cinta istri, cinta anak bukan dilarang. Tapi kecintaan terbesar itu harus pada Allah dan Rasulullah. Cinta kepada diri kita sendiri boleh, tapi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah harus lebih besar. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, kita tahu bahwa cinta pada diri sendiri boleh, tapi harus lebih cinta pada Allah dan Rasulullah. Momen ketika di hadapan para sahabat, Rasul pegang tangan Umar bin Khattab, sang mertua. Rasul pegang tangan Umar bin Khattab, gambaran kedekatan. Di saat itulah Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilaik min kulli nafsin illa min nafsi." Demi Allah, wahai Rasul, engkau saat ini lebih aku cintai dibanding segala hal, kecuali dibanding cintaku pada diriku sendiri. Jadi pada saat itu, hal yang paling cintai oleh sahabat Umar bin Khattab diri beliau sendiri, yang kedua baru Allah dan Rasulullah. Ternyata oleh Rasul itu ditolak. Lah ya Umar, enggak cukup wahai Umar, hatta aku nak habba ilaika min nafsik. Sampai kamu bisa mencintai aku lebih dari cintamu kepada dirimu sendiri. Ucapan Rasul, enggak boleh kamu cinta pada dirimu, cinta pada Allah dan Rasulullah. Enggak. Itu mengisyaratkan bahwa cinta pada diri kita sendiri boleh, cinta pada istri, pada suami, pada anak boleh. Tapi kecintaan pada Allah dan Rasulullah harus diberikan porsi terbesar. Ketika kita belum bisa memberikan porsi cinta terbesar untuk Allah dan Rasulullah, berarti kita belum memberikan hak cinta kita dengan sebenarnya. Ketika Rasul sanggah apa yang dikatakan Umar bin Khattab, itu salah. Umar bin Khattab langsung saat itu merubah. Beliau, Umar bin Khattab, Allah anugerai kemampuan berubah rasa cinta spontan. Dan itu enggak cukup dalam omongan, diwujudkan dalam perilaku. Beliau betul-betul rela mengorbankan dirinya dan keluarganya demi Rasulullah. Karena beliau lebih cinta pada Rasul dibanding cinta pada diri beliau sendiri. Ketika Rasul sampaikan sanggahan tadi, Umar pun berkata, "Al-an wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi." Demikian, mulai detik itu wahai Rasul, demi Allah, sungguh engkau lebih cintai dibanding segala hal, masuk dibanding cinta pada diriku sendiri. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain.
Jadi kecintaan kita itu menjadi fokus pikiran hati kita. Karena itu kita harus sadar untuk meluruskan rasa cinta kita. Selama ini kok kita masih lebih cinta dengan aktivitas misal mancing dibanding aktivitas menghadiri majlis taklim. Itu harus kita luruskan. Ada teman-teman kita, saudara kita yang kalau lagi mancing seharian penuh, berarti itu hobi banget. Hobi itu dari bahasa Arab, hobi, artinya kecintaanku. Jam-jam, kenapa baca Quran, mengkaji Quran gak bisa sampai berjam-jam? Kita introspeksi, aku kan muslim, mukmin. Kenapa untuk hal ini aku belum bisa lama, tapi untuk hal itu kok justru lama? Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Wal makruhat allati yansariful qalba idza kafniha. Sebaliknya, untuk hal-hal yang tidak kita sukai, pasti hati itu akan menjauhi. Ini ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu'atul Fatawa. Jadi hati akan lebih fokus memikirkan hal-hal yang dia cintai. Hal yang tidak dia sukai, hati nggak akan pikirin. Ngapain gua pikirin? Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Wa bina'an ala hadha at-taqsim nasta'ridu fi ma yali ta'ifatan min asbabil khusyuk. Didasari pembagian dua hal tadi. Pertama, lakukan hal-hal yang akan dapat membantu kita khusyuk. Yang kedua, jauhi hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyukan. Kata penulis kitab ini, berikutnya sebab-sebab khusyuk dalam sholat. Al-hirsu ala ma yadbibul khusyuk. Yang pertama, semangat dalam diri kita masing-masing untuk bisa khusyuk. Kemauan untuk bisa khusyuk harus ada. Hal-hal yang mengganggu mungkin prosentasenya nggak terlalu besar. Ketika semangat untuk khusyuk dalam diri kita sudah sangat kuat, meskipun lingkungannya nggak terlalu kondusif untuk menciptakan kekhusyukan, insya Allah tetap bisa khusyuk. Sebaliknya, manakala keinginan untuk khusyuk lemah, keinginan untuk bisa sholat dengan khusyuk nggak terlalu kuat, meskipun lingkungannya kondusif banget, boleh jadi tetap tidak khusyuk. Karena lingkungan dimanapun, hal yang mengganggu kekhusyukan tetap ada. DKM Masjid berusaha menciptakan, membuat masjid yang nyaman, yang indah, yang tentram, yang tenang. Diupayakan supaya nggak selalu bisa khusyuk. Karena faktor pengganggu, iblis, jin, nggak selamanya, dia nggak akan pensiun sebelum dipensiun oleh Allah. Dia resmi dapat SK dari. Boleh jadi kalau ada istilah dosa buat iblis, iblis nggak merasa berdosa mengganggu manusia. Buat mereka kamus dosa sudah nggak ada, mereka sudah sadar. Jadi seindah apapun, sekondusif apapun lingkungan sholat, faktor pengganggu kekhusyukan tetap ada. Iblis sekurang-kurangnya. Apalagi di setiap manusia ada satu
aman untuk iblis, nafsu kita. Kalau kita lepaskan nafsu kita, tidak kita kendalikan, iblis akan nyaman bersarang dalam nafsu kita. Makin hari nafsu kita akan semakin menguat. Bisa jadi selanjutnya hati nurani pun akan kalah oleh nafsu yang demikian kuatnya. Jadi semangat dalam diri kita masing-masing untuk khusyuk itu yang paling menentukan. Menghindarkan diri, menjauhkan diri dari hal-hal yang mengganggu itu cuma faktor tambahan. Wahada yakunu bi umurin minha. Nah, kata penulis kitab ini dalam perenungan beliau, penghayatan beliau, juga kesimpulan dari nas-nas Quran hadis yang beliau ketahui, sekaligus dari apa yang dipraktikkan para sahabat. Beliau menyatakan berikut ini bisa diupayakan, bisa dilakukan untuk membantu supaya kekhusyuan dalam diri kita bisa terwujud. Yang pertama, al-istidadu lis-sholati wa tahayyu'u laha. Adakan istidad, adakan persiapan untuk sholat. Jangan sekonyong-konyong. Ini kembali bagi kita-kita yang tidak mudah melupakan sesuatu. Bagi kita yang tidak mudah melupakan sesuatu, perlu mengadakan persiapan sebelum kita sholat. Sebelum sholat kita ngerjain tugas-tugas keseharian kita. Ketika kita nggak gampang melupakan tugas-tugas itu, kita sudah masih ingat dengan tugas tadi. Nah itu biasakan beberapa waktu, beberapa puluh menit atau beberapa menit sebelum sholat, tugas-tugas itu sudah kita tinggalkan. Kita ganti dengan melakukan hal-hal yang ada hubungannya dengan sholat. Apa kita pelajari syariat sholat, syarat rukun sholat, atau kita murojaah bacaan yang akan kita baca dalam sholat, sehingga ketika kita sholat yang kita ingat hal-hal itu, hal terakhir yang tadi kita lakukan sebelum kita sholat. Buat kita yang mudah banget melupakan sesuatu, kita punya kiat sendiri. Walaupun sesaat tadi kita ngerjain apa, begitu sekarang ngerjain yang lain, kita langsung bisa fokus. Mungkin persiapan tidak terlalu diperlukan. Mungkin. Banyak hadis-hadis yang bisa difahami bahwa hadis itu menganjurkan kita untuk mengadakan persiapan sebelum sholat. Jadi omongan bisa dipahami dari berbagai sisi. Sabda Rasul, hadis Rasul, as-sunnah atau al-hadis, itu pun bisa dipahami dari berbagai sisi. Demikian juga ayat Quran. Nah, wujud persiapan yang disyaratkan dalam teks hadis atau bahkan ayat Quran, persiapan untuk mengerjakan sholat agar selanjutnya hati kita lebih mudah fokus ke sana. Wa yusaru dzalika bi umurin. Hal itu bisa dihasilkan dengan beberapa hal berikut ini. Minha di antaranya at-tardidu ma'al mu'addini wal ityanu bid du'a'il masru'i ba'dahu. Ketika kita ngadain adzan, tinggalkan aktivitas yang lain, laksanakan sunnah berkaitan dengan adzan. Kalimat-kalimat adzan yang dilantunkan muadzin, tapi ulangi kalimat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sesuai sunnah Rasul. Ketika sampai di hayya 'alas shalah, la haula wa la quwwata. Ketika adzan dikumandangkan kita masih mengerjakan hal lain, kita tidak akan bisa melaksanakan sunnah ini.
Rasul janjikan balasan yang istimewa bagi siapapun yang selalu menimpali adzan, menjawab adzan, ditutup dengan doa sesudah adzan. Rasul berikan iming-iming yang istimewa. Ini bisa kita pahami bahwa Rasul menganjurkan tinggalkan semua aktivitas ketika adzan sudah dikumandangkan. Sekaligus itu sebagai wujud persiapan yang paling minim sebelum kita mengerjakan sholat. Jawab adzan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul, walaupun ada beberapa khilafiyah. Di antara khilafiyahnya kita singgung sedikit yang khusus adzan subuh. Bagaimana kita menjawab taswib? As-salatu khairum minan naum. Itu ada khilafiyah. Ada yang mengajarkan dengan balasan sodaqta wa barakah wa barakah. Yang lain, karena nggak ada contoh dari Rasul, jawabannya gimana? Kembali ke hadis awal. Ucapkanlah seperti dikatakan oleh muadzin. Kita baca as-salatu khairum minan naum. Saya praktekkan dua-duanya. Muadzin, as-salatu khairum minan naum. Shadaqta wa barakah. As-salatu khairum minan naum. Itu khilafiyah yang enggak terlalu, hampir semua khilafiyah itu enggak perlu dimasalahkan. Mungkin yang perlu kita ketahui, pandangan ini dalilnya sahih atau sahih. Sama-sama sahih itu khilafiyah. Ketika yang satu sahih, yang satu kok hadis maudhu apalagi, atau hadis dhaif, ini masih bisa ya, tapi sudah tentu ketika yang satu dalilnya sahih, yang satu dhaif, kita harus memilih yang sahih. Jemaah dan Allah ya ajma'in. Jadi wujud persiapan terdekat, persiapan minimalis sebelum kita sholat, yang insya Allah dengan itu kekhusyuan akan bisa terbantu. Untuk mewujudkan kekhusyuan akan bisa lebih mudah. Jawab kalimat-kalimat muadzin. Setelahnya doa yang disyariatkan, diperintahkan Rasul. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kita semua hafal itu. Lakukan kedua hal itu, menjawab muadzin dan berdoa setelah selesai azan. Lakukan dengan niat mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, sekaligus sebagai wujud persiapan sebelum kita sholat. Kalau dari rumah azan nggak terlalu jelas terdengar, berarti secara tidak langsung berangkatlah ke masjid sesaat sebelum azan dikumandangkan. Kalau benar-benar sesaat begitu sampai masjid azan dikumandangkan, nggak ada waktu untuk tahiyatul masjid, berarti sesaatnya ditambah lagi 2 saat untuk bisa kita sholat tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid, kita duduk dengar azan, kita jawab. Andaikan pikiran tidak mudah melupakan aktivitas terakhir yang kita lakukan, otomatis selanjutnya yang kita ingat ya tadi, kita berangkat ke masjid, kita sholat tahiyatul masjid, kita jawab adzan. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Ada banyak hadis memerintahkan kita untuk menyikapi adzan. Banyak hadis memerintahkan kita untuk menyikapi adzan, dan hadis itu sahih. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nidaa. Ini sabda Nabi ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza sami'tum an-nidaa, bila kalian mendengar azan, panggilan untuk sholat, faqulu, maka ucapkanlah mislama yaqulul muadzinu, seperti yang diucapkan oleh si muadzin. Jangan pahami apa adanya. Jika kamu mendengar, berarti kalau kita nggak dengar ya nggak ada perintah mendengarkan itu, nggak ada perintah menjawab. Memang betul. Ya, kan Rasul janjikan apa? Apa kita tidak mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Rasul? Berarti kita harus bisa mendengarkan azan. Caranya, kalau rumah kita jauh, datangi lokasi azan, masjid. Memang betul secara fikih yang disunahkan menjawab azan mereka yang mendengar azan. Aku nggak pengen jawab lah, karena itu aku harus menjauh. Siapa yang menjauh dari azan? Di hadis sahih, yang menjauh lari terbirit-birit jin, iblis. Kalau ada kita dengar azan kok malah nyumpel kuping, na'udzubillah, ketawa dia. Yang ketawa itu dia, makhluk Allah yang lain, yang memang Allah berikan SK untuk mengganggu kita. Jika kalian mendengarkan azan, maka katakanlah, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kalau cuma ini hadis yang kita pakai, berarti nggak ada la haula wala quwata illa billah. Kalau cuma hadis ini, karena nggak ada muadzin la haula wala quwata illa billah, nggak ada. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kalau cuma hadis ini. Hadis ini tadi riwayat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, 611, Imam Muslim 874, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Nah, seluruh ulama hadis. Hadis yang lain lagi, An Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nidaa, siapa saja yang membaca ketika selesai mendengarkan azan, dia baca Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah, dan selanjutnya halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia pasti akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti. Umat Nabi-Nabi dulu aja semuanya ketika meminta syafaat kepada nabinya, direkomendasi untuk nabi yang lain. Dan terakhirnya Nabi Musa dimintai itu, Nabi Isa dimintai itu. Aku nggak sanggup, mintalah ke dia, ke Muhammad. Ketika istiqomah sepanjang hayat kita, sepanjang kita tahu, di awal kita tahu terus kita istiqomah melakukan ini, itu sudah menegaskan halat lahu syafaati yaumal qiyamah, dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti. Salah satu upaya supaya kita pasti dapat syafaat Rasul dengan doa sesudah azan. Salah satu upaya yang lainnya dengan memperbanyak selawat. Upaya yang lainnya lagi dengan istiqomah berusaha mendapatkan sunnah-sunnah beliau. Jadi buat kita banyak jalan untuk bisa mendapatkan syafaat Rasul. Satu di antaranya dengan senantiasa berdoa sesudah azan. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari.
Bukhari, 614 Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah, juga oleh imam-imam yang lain dengan perbedaan redaksi. Jadi ini upaya minimal untuk kita persiapan sebelum sholat. Sebelum azan dikumandangkan, kita siapkan dengaran kita untuk mendengarkan azan seutuhnya. Lalu jawab seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali beberapa kalimat yang berbeda yang diajarkan Rasul. Lalu doa ketika sudah selesai azan. Persiapan berikutnya, wa du'a'u bainal adzani wal iqamah. Perbanyak doa di waktu-waktu yang ada jeda antara adzan dan iqamah. Itu perintah Rasul. Waktu mustajabah di antaranya waktu yang ada di antara adzan dan iqamah. Di situ ada perintah lain, mengerjakan sholat qobliyah. Itu pun sebagai bagian persiapan sebelum kita sholat wajib. Sholat qobliyah untuk 5 waktu sholat, semuanya dalilnya satu ada. Sallu bainal adzanaini. Kerjakanlah sholat di antara 2 adzan dan qomat. Itu hadis umum bahwa qobliyah untuk semua sholat itu adzan. Selanjutnya qobliyah ada yang muakkadah karena diperkuat dengan hadis-hadis lain. Ada sholat khusus yang tidak diperkuat dengan hadis lain, seperti sholat maghrib qobliyahnya cuma hadis itu aja. Ada hadis lain serupa dengan itu. Sallu qabla sholatil maghrib. Ada kalimat liman sya'ah, riwayat Imam Bukhari. Karena itu qabla maghrib disimpulkan oleh ulama fikih sunnah ghairu muakkadah. Demikian juga sholat qobliyah asar disimpulkan oleh ulama fikih statusnya sunnah ghairu muakkadah. Meskipun ghairu muakkadah, bukan tidak ada janji Rasul di situ. Ada hadis sahih, ada menilainya hadis itu hasan. Man shalla rahimallahu imra'an shalla qabla sholatil asri. Ini hadisnya. Rahimallahu imra'an shalla qabla sholatil asri. Allah akan menyayangi, Allah merahmati orang-orang yang ngerjain sholat sebelum sholat asar, sebelum sholat wajib, berarti qobliyah asar. Meskipun ulama fikih menyimpulkan qobliyah asar itu sunnah ghairu muakkadah, Rasul janjikan itu, siapapun yang istiqomah ngerjain qobliyah asar, Allah akan merahmati dia. Lalu yang ketiga, wal ihsanul wudu. Ini harusnya ditempatkan di pertama ini. Wat tasmiyatu qablahu wa dzikru wa du'a'u ba'dahu. Termasuk persiapan sebelum sholat, wudunya harus secakep mungkin. Jangan sembrono. Jangan pernah wudu tergesa-gesa. Allah anugerahi kita air cukup. Jangan terlalu pelit menggunakan air. Dikhawatirkan wudhu kita ada bagian tubuh yang tidak basah. Tapi juga jangan terlalu boros, royal, itu makruh. Bahkan bisa haram. Tergantung berapa banyak yang dibuang-buang. Baguskan wudhu. Jangan lupa baca basmalah sebelumnya dan zikir serta doa sesudahnya. Itu pun diperintahkan oleh Rasul, dan Rasul berikan iming-iming siapapun yang selalu melakukan itu. Berwudu lalu berdoa setelahnya. InsyaAllah kita semua, saya baik sangka sudah
Jadi bagian fikih. Persiapan yang lainnya lagi yang keempat, wal i'tina'u bis-siwak. Siwak. Insya Allah kita semua mempraktekkan siwak dalam makna umum. Setiap upaya membersihkan gigi itu masuk kategori siwak. Insya Allah kita semua, terutama yang masih punya gigi, pasti selalu sikat gigi. Niatkan itu melaksanakan siwak yang diperintahkan Rasul. Insya Allah ada pahalanya, meskipun tidak pakai kayu siwak. Karena tujuan siwak untuk membersihkan gigi. Atau katakanlah pakai sikat gigi, pasta giginya pakai pasta gigi yang mengandung siwak. Insya Allah sunahnya lebih didapat lagi. Itu produsennya pintar tuh, yang punya Pepsodent. Ada Pepsodent yang mengandung unsur kayu siwak. Jadi bersiwak, bersungguh-sungguh bersiwak, membersihkan mulut dan gigi, termasuk mewangikan mulut, itu bagian dari upaya persiapan sebelum sholat. Sebelum sholat kita makan yang banyak nyelilip di gigi. Habis itu kita nggak siwak, nggak sikat gigi, langsung sholat. Dalam sholat pasti akan ada itu. Berarti kita nggak ngadain persiapan untuk lebih baiknya sholat kita. Jadi siwak yang diperintahkan Rasul tujuannya untuk membersihkan mulut dan sekaligus mengharumkan mulut. Kita yang mulutnya harum, kita akan enjoy, akan nikmat saja. Kita yang sadar mulut kita bau, tapi habis makan petek jengkol nggak sikat gigi, mungkin walaupun kita tutup mulut, kita ada kekhawatiran, jangan-jangan tetanggaku pada nyium ini. Lah kehusuan kita. Dalam hadis Nabi berkaitan dengan siwak, tahiru abwaakum lil Qur'an, sucikan mulutmu untuk melantunkan Quran. Siapapun sholat, dia akan melantunkan Quran. Hadis riwayat Al-Bazzar, ada di hadis-hadis yang lain. Karena itu walaupun diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, imam hadis yang mungkin mayoritas muslim tidak terlalu kenal, kata Syekh Albani, hadis ini dinilai sahih. Termasuk wujud persiapan sholat, wa akhduz zinati bil libas al-hasani an-nadif. Gunakan pakaian yang bersih, yang wangi. Itu bagian dari persiapan agar sholat kita lebih baik. Al-A'raf 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Tadi sudah saya singgung. Wallahu azza wa jalla ahaqqu an tuzayyina lahu. Kita pakai pakaian indah untuk seseorang. Kita memakai indah untuk Allah itu jauh lebih utama. Kalau untuk seseorang kita selalu jaga pakaian yang pantas, untuk Allah harusnya kita lebih menjaga lagi. Kalimat itu, kita mengindahkan diri di depan seseorang, harus lebih mengindahkan diri di hadapan Allah, itu diambil dari teks hadis lain yang sahih, yang lebih tegas. Wallahu ahaqqu an. Allah lebih berhak untuk kamu bayar hutang-hutangmu kepada Allah. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi pernah seorang sahabat Nabi lapor ke Nabi ya Rasulullah, saudaraku sudah meninggal, punya utang puasa.
harus aku bayarkan. Ketika seseorang utang puasa itu utang kepada siapa? Kepada Allah. Sebelum Rasul jawab, Rasul tanya si orang yang nanya itu, ketika saudaramu punya utang ke orang lain, dia meninggal, kamu bayar enggak? Aku bayarkan ya Rasulullah. Rasul jawab, utangnya kepada Allah lebih berhak untuk kamu bayarkan. Dari situ, kita menjaga diri, mengindahkan diri demi orang lain, kita lebih mengindahkan diri demi Allah, itu lebih penting. Ini harus kita pegang. Ketemu teman, salam, ada tamu penting, kita pasti baju gak sembarangan. Ketika kita akan berhadapan dengan Allah, harus lebih tidak sembarangan lagi. Kita mengindahkan diri di depan makhluk Allah, harus lebih mengindahkan diri di hadapan Allah. Jamaah dan wafayakum ajma'in. Termasuk persiapan diri dengan bisatil awrah wa taharatil buq'ah wa tadhkiri wa intidharis shalah. Dengan nutup auratnya harus hati-hati, mensucikan tempat sholat kita, harus pasti bawa sajadah yang suci. Jangan bawa sajadah dari rumah sampai masjid, begitu sujud kok tercium kencing kucing, gak akan khusyuk. Berangkat lebih cepat ke masjid untuk kita sholat tahiyat, untuk kita menunggu sholat lebih baik dibanding menunggu yang lain. Wa kadzalika taswiyatus sufuf, termasuk bagian dari persiapan sholat safnya. Ikuti apa yang sudah disyariatkan oleh Rasul. Di anna syayatina tatakhallal al-faraja bainas sufuf. Serapat apapun kita, setan tetap bisa ada di celah-celah itu. Tapi Rasul berikan jaminan, ketika kita sudah berusaha merapatkan saf kita, Allah akan jaga untuk setan tidak bisa di celah-celah saf kita. Jamaah dan Allah ya Tuhan. Tadi itu bagian dari persiapan-persiapan menyambut sholat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kita datang duluan untuk menunggu sholat. Itu oleh Rasul berikan jaminan yang sangat indah. An Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, isbagul wudu fil makari. Sempurnakan wudu meskipun di musim yang kamu enggak sukai, musim dingin. Tetap wudhu sempurnain. Wa ikmalul aqdami ilal masjid, gunakan kaki menuju masjid. Ini maksudnya seperti itu. Wa iqdamul aqdami, wa ikmalul aqdam, gunakan kaki ilal masjid, menuju masjid. Naik kendaraan atau jalan kaki? Jalan kaki. Wantidarus sholati ba'da sholat, kita kerjakan sholat qabliyah, habis itu tunggu sholat wajib. Semua itu yaksirul khotoya huslan, itu bisa membasuh dosa-dosa benar-benar seperti basuhan yang bersih. Hadis riwayat Imam Abu Ya'la, hadis ini hasan. Di hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yarfa'ullahu bihi darajati wa yukaffiru bil khataya. Kalian semua sahabatku, mau tidak aku beritahu sesuatu yang jika kalian lakukan, Allah akan tinggikan derajat kalian dan Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Isbagul wudu fil makari. Hadis ini sejalan dengan hadis tadi. Sempurnakan wudumu meskipun dalam kondisi kamu sedang tidak suka.
Tidak suka kena air, kita sedang sakit misal, menggigil dikit, tetap sempurnakan wudhu. Kondisi cuaca dingin, kena air rasanya tetap sempurnakan wudhu. Ini bisa untung banget nih, kita yang tinggal di Wonosobo. Kenapa untung banget? Di situ dingin terus, sempurnakan wudhu. Berarti tidak terus nih. Pertama, sempurnakan wudhu. Yang kedua, waqasratul khutha ilal masjid, perbanyak langkah menuju masjid. Ini orang yang rumahnya jauh dari masjid, untung. Kira-kira lebih baik mana? Rumah jauh masjid atau dekat masjid? Buat kita yang belum demen masjid, dekat masjid lebih baik. Ketika kita sudah demen, jauhkan rumah kita dari masjid. Ada kisah sahabat Nabi. Nama sahabat itu, astagfirullah, saya lupa. Kebetulan sahabat itu sebelum wafatnya meninggalkan kalimat yang menimbulkan tanda tanya di keluarganya. Ketika Rasul takziah melalui malaikat Jibril, Rasul diberitahu apa kalimat yang diucapkan oleh si almarhum tadi. 3 kalimat itu, coba saja aku berikan yang baru. Coba saja aku berikan semuanya. Coba saja lebih jauh. Ini istrinya bingung, apa maksudnya? Rasul besuk, Rasul tahu. Sahabat itu rajin berjamaah, tapi karena sahabat kecil, bukan sahabat terkenal, namanya nggak dikenal, tapi Rasul perhatian siapa-siapa anggota jamaahnya. Ketika nggak ada, ditanya, itu yang biasa di pojok sana kok nggak ada, kemana? Ada yang kenal nggak? Kebanyakan nggak kenal karena bukan orang yang dikenal. Tapi ada yang kenal. Aku kenal ya Rasul, aku tahu rumahnya di mana. Ayo tunjukkan aku ke rumahnya. Ini salah satu perhatian Rasul sebagai imam untuk jamaah sholat. Ketika ada jamaah rutin kok tiba-tiba nggak tampak, nggak terlihat, datangi. Ketika didatangi ternyata si orang itu sudah meninggal, absen berjamaah di saat meninggal. Sebelumnya enggak. Nah istilah cuma ya Rasul, sebelum tadi dia meninggal ada 3 kalimat yang menjadikan kami bingung. Pertama, coba saja aku berikan semuanya. Kalimat kedua, coba aku berikan yang baru. Kalimat ketiga, coba saja lebih jauh. Rasul tahu ketika dia berangkat ke masjid, rumahnya sudah cukup jauh. Karena jauh, dia bawa bekal roti. Di masjid ketemu dengan orang yang juga sama, dipotong 2. Dia tahu pahalanya. Dia sempat ngomong ketika mau mati itu, Allah kasih tahu pahalanya. Dia pun coba kemarin aku kasih semuanya roti itu. Dia sekali berangkat ke masjid pakai pakaian double, baru tidak yang butut di luar. Pernah ketika berangkat ke masjid ketemu orang yang kedinginan, pakaian yang luar yang dikasih, yang jelek. Allah kasih tahu balasannya. Dia pun, andaikan aku berikan yang baru, tentu pahalanya lebih besar. Yang terakhir, rumahnya jauh, tapi masih kurang jauh. Allah beritahu balasan dari langkah kakinya menuju masjid. Dia pun coba saja rumahku lebih jauh. Nah ini memang selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana dengan kita yang naik kendaraan? Ada jawaban yang kata, ya udah putaran roda, jadi agak langkah kaki. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan lain. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tujuan sholat kan amal ma'ruf nahi mungkar. Saya melihat nahi mungkar, mencegah mungkaran itu menyangkut dosa. Ada dosa tunggal, ada dosa jamaah, dan ada dosa renteng. Contohnya dosa renteng, misalnya saya punya mobil baru buat jalan. Ternyata saya bersyukur pada Allah dapat ini, dan mungkin dengan bersyukur itu juga dapat pahala. Di sisi lain, membuat dosa orang lain, karena apa? Orang lain menjadi cemburu. Nah, cemburu itu sendiri udah dosa kan? Nah, tapi kita yang membawa mobil baru itu, apakah menanggung dosa cemburu itu? Nah, gimana kira-kira menangani lebih lanjut? Artinya menutup dosa itu sendiri. Di sisi juga ada pahala renteng. Nah, itu gimana penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita lakukan seringkali dipandang dari satu sisi, dipandang dari sisi yang lain bisa menimbulkan hal tidak baik. Allah menganjurkan, memerintahkan kita untuk memakai yang baik-baik, bawa kendaraan-kendaraan yang baik, kita ke masjid. Niat kita melaksanakan perintah Allah itu baik. Tapi bisa dilihat, apa itu nanti nggak akan memancing orang untuk cemburu. Kalau menjadi sumber orang lain cemburu, kan jadi tidak baik. Kita lihat sisi baiknya saja. Kita lihat sisi baiknya. Kalau semua sisi kita lihat, baik buruknya kita lihat, kita bandingkan mana yang lebih baiknya. Ketika, wah kalau aku bawa ini mobil terbaru, limited edition lagi, nanti jamaah musnah cemburu, berarti kita suudon pada jamaah musnah. Kita sudah tambah lagi, sisi baiknya lagi. Di surah Ad-Duha kita tahu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketika Allah berikan kita nikmat, katakanlah Allah berikan kita rezeki, kita beli mobil baru, kita beli itu tidak semata-mata karena memperturutkan hawa nafsu, tapi sesuai kebutuhan, karena kita harus medan kerja kita harus nanjak, harus sisi yang tinggi misal. Tapi ketika kendaraan yang kita bawa, hal-hal baik yang kita bawa itu memang kita beli karena nafsu itu sudah nggak baik. Kita ingin cepatkan diri kita, selanjutnya kita luruskan, tidak lagi beli sesuatu karena nafsu, tapi karena kebutuhan. Kita berangkat ke masjid, kita bawa bismillah, niat melaksanakan perintah Allah. Semoga kita doain, semoga tidak ada efek buruk dari apa yang aku lakukan ini. Menjadi sebab seseorang berbuat dosa itu memang bisa mengantarkan kita menjadi dosa. Menjadi sebab seseorang berbuat dosa. Tapi ketika apa yang kita lakukan, kita lihat dari sisi baiknya, meskipun dari sisi yang lain itu bisa menjadi tidak baik, kita lihat dari sisi baiknya. Ya, kita karena Allah, bukan karena macam-macam. Kalau nanti ada orang yang dosa karena itu, kita doakan, ya Allah, semoga dia engkau ampuni, semoga engkau ampuni. Jadi dosa berarti harus kita waspadai, tapi tidak setiap perbuatan baik yang dipandang buruk oleh orang lain akan menjadi dosa, itu enggak. Ketika yang kita lakukan, misal ada orang saudara kita sedekah, kita dilihat buruk, dilihat buruknya itu orang pamer. Mana tanda pamernya? Mau memang ada kotak keliling dia taruh kok langsung divonis dia pamer. Jadi orang yang selalu memandang sisi buruk itu kemungkinan yang selalu memandang sisi buruk karena hatinya belum bersih. Sampai yang dilakukan oleh Rasul pun dilihat sisi buruknya, ternyata orang munafik. Sahabat-sahabat Nabi di surah At-Taubah itu dikisahkan. Sahabat-sahabat Nabi sedekah
sesuai kemampuan. Ada yang sedekah banyak, ada yang sedekah sedikit. Dua-duanya dipandang dengan pandangan buruk orang munafik. Yang sedekahnya banyak, mereka katain pamer. Yang sedekahnya sedikit, mereka katain Allah Maha Kaya, buat apa kamu sedekah cuma segitu, nggak ada gunanya. Di Al-Quran dikisahkan. Jadi kita semua selalulah berusaha memandang apa yang dilakukan saudara kita. Ketika secara fisik itu perbuatan baik, pandanglah dengan sisi pandang yang baik. Ketika kita husnudzon, semua saudara kita di Al-Husna selalu memandang dari sisi baiknya. Selanjutnya kita nggak perlu ragu bahwa kendaraan yang paling baru kita bawa. Karena kita melihat, Pak ini ada yang mau tahadus binikmat. Alhamdulillah, semoga ini jadi baik buat dia. Wallahu a'lam. Ada lagi? Udah ya? Ibu-ibu jangan sabar banyak yang pulang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.